Yuk, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan ya, bisa kalian lihat sekarang aku lagi main Minecraft. Dan bagi kalian yang mungkin penasaran kenapa tiba-tiba di episode berikutnya aku udah dapat diamond, tonton aja terus di video kali ini. Tapi ya jangan nonton aja, tapi dengerin juga curhatanku dong. Jadi ya nggak beberapa, intinya sebulan terakhir ini aku tuh lagi baca suatu buku yang mungkin agak menarik banget, atau mungkin karena aku terpengaruh sama jawaban di Quora tentang orang yang baca banyak buku tetapi gak bisa implementasi. So sekarang aku bacanya pelan-pelan, dan ya ada beberapa hal yang aku implementasikan dari buku tersebut. Judul bukunya itu dari Eric Barker. Waduh, Eric Barker itu kan penggonggong ya. Eric Barker, yaitu judulnya adalah Breaking Up the Wrong Tree, atau kan itu kalau semisal di bahasa Indonesiain kan menggonggong di pohon yang salah gitu lah. Tapi ternyata di bahasa Indonesia ini adalah mendaki tangga yang salah. So mungkin harusnya judulnya adalah Climbing Up the Wrong Ladder, tapi kayaknya nggak keren gitu lah. Aku juga kayak bukan bikin sih, tapi pengen aja bikin sebuah kayak komunitas gitu untuk membahas tentang buku-buku ini di Slack. Ya kalau kalian mungkin memiliki Slack, Slack SLACK, itu mungkin aplikasi yang akan aku review di video selanjutnya, mungkin mungkin lusa atau minggu depan. Dan kalau kalian mungkin ingin gabung sama komunitasnya, ya bisa komen aja nanti di Slack-nya. Dan kalau kalian belum tahu Slack, ya tonton videonya untuk review tentang aplikasi Slack ini. Jadi aku kayak bikin bukan aplikasi room untuk kita berdiskusi, aku sendirian dulu berdiskusi sama diriku sendiri gimana caranya implementasi sebuah buku, dan kemudian setelah itu eh, coba bikin jurnal tentang buku tersebut. Jadi kalau di mendaki tangga yang salah ini aku dapat beberapa insight juga tentang jurnal. Dan yang mau aku bahas ini juga terkait sama series tulisanku yang ada di mestisukses.com. Kalian bisa baca tentang kepercayaan. Nah, jadi argumenku atau pendapatku di sini adalah bahwa yang namanya kepercayaan itu adalah sebuah modal utama bagi umat manusia untuk bisa mengembangkan peradaban hingga saat ini gitu loh. Dan manusia itu bisa berkembang seperti saat ini karena mereka bisa percaya sama sesama manusia yang lain, dan gak terlalu banyak bersaing. Kayak misalnya singa gitu, kalau mau ada eh, singa yang lain gitu kan, dia berebut wilayah kekuasaan. Nah itu kan bersaing, sehingga ya sampai sekarang singa peradabannya nggak begitu maju. Tapi manusia itu beda. Manusia itu meskipun awalnya kita itu ada di tengah-tengah rantai makanan karena kita adalah omnivora, tapi dengan berbekal kepercayaan tersebut kita bisa melompat menuju ke puncak rantai makanan sekarang. Ya meskipun itu masih diperdebatkan sih, tetapi bisa dibilang kalau dilihat dari tingkat kesuksesan bertahan hidup dan pengembangan peradabannya, manusia ini bisa dibilang sangat sukses. Bahkan meskipun dinosaurus itu kan menguasai dunia selama puluhan juta tahun gitu ya. Punahnya 65 juta tahun yang lalu, baru lahir dari evolusi itu sekitar 100 juta tahun yang lalu. Intinya ya mungkin minimal 40 juta tahun. Kalau aku cuman bilang 40 juta tahun itu mungkin gak begitu kerasa, tapi kalau kalian pikir manusia udah hidup selama 40 juta tahun, kalian salah. Kalau karena manusia yang pertama itu ya mungkin muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu, sehingga ya manusia itu masih hidup selama 200.000 tahun. Tetapi kita bisa mengembangkan peradaban yang cukup memukau gitu loh. Kita bisa mengembangkan kecerdasan yang lain secara buatan. Terus kemudian kita juga bisa memahami tentang hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita, dan mungkin bahkan kita sendiri bisa meninggalkan planet bumi ini, yang mana dinosaurus yang di situ hidup menguasai dunia selama 40 juta tahun itu gak bisa gitu loh. Dan itu semua menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri adalah bahwa kita bisa mempercayai orang lain. Kalau dinosaurus aku gak tahu sih, aku gak pernah berbicara sama dinosaurus.
Tetapi ya bisa dibilang mereka itu semuanya sama bersaing sehingga nggak bisa saling percaya gitu. Dan ya kalian bisa baca sendiri mungkin tentang premis-premis tersebut yang aku ambil dari bukunya Yuval Noah berjudul Sapiens tentang perkembangan umat manusia. Intinya umat manusia ini bisa berkembang sampai saat ini ya karena mereka percaya gitu loh. Terus setelah itu maksudku habis seperti itu ya. Tapi kenapa kok kita di sini mungkin kebanyakan kita di sini merasa bahwa banyak sekali orang yang di situ gak bisa dipercaya gitu. Ada yang ketika kita ajak bisnis malah ngilang, membawa kabur modal. Ada yang di situ ketika kita ajak mau nikah gitu malah selingkuh. Ya ada banyak. Intinya manusia tuh kayaknya ngerasa banyak banget ketidakpercayaan dalam diri manusia yang lain. Tetapi apa sih maksudku, kalau aku bilang bahwa percaya itu adalah sebuah kunci untuk mengembangkan peradaban, tetapi kenapa kok banyak sekali manusia yang di situ sudah kehilangan kepercayaan? Apakah nanti suatu saat nanti manusia ini pasti akan runtuh karena banyaknya ketidakpercayaan pada sesama manusia lain? Ya, sayangnya hal tersebut gimana ya? Kepercayaan yang aku masuk di sini itu bukan kepercayaan yang seperti itu, tapi kepercayaan kalian kepada uang, kepada negara dan lain sebagainya. Eh Kalau kalian tahu yang namanya singa atau kucing, mereka tuh nggak punya negara. Mereka mereka nggak kalau kalian memaksa mereka untuk membela negara mereka, ya mereka nggak mau karena mereka nggak punya negara. Tetapi yang namanya manusia, manusia ini punya negara gitu loh. Kita di sini, saya di sini ya juga berkebangsaan Indonesia dan ketika disuruh untuk membela negara Indonesia ya saya wajib mau gitu. Meskipun saya sendiri nggak tahu Indonesia ini apa gitu loh. Kalau kucing, kalian tahu kucing Indonesia yang berkebangsaan Indonesia gitu disuruh untuk bela negara Indonesia ya, kucing tersebut nggak tahu Indonesia ini apa, apakah Indonesia ini bisa dimakan ataukah Indonesia ini bisa diajak kawin gitu, yang ya nggak tahu karena Indonesia ini ya ada sebuah entitas atau sesuatu yang abstrak gitu loh, sehingga kucing ini nggak bisa, tapi manusia itu bisa gitu loh. Mereka diajak mau untuk membela Indonesia mau, atau tentang uang gitu ya. Kalau kalian ngelihat yang namanya kucing, kambing, kalau kalian kasih uang, mereka gak mau karena mereka gak percaya bahwa uang itu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi bagi kita manusia, uang itu lebih dari sekedar kertas gitu loh. Uang tersebut itu bisa kalian kalian tukarkan dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Ya karena kalian percaya bahwa uang ini, selembar kertas ini memiliki kekuatan ajaib yang bisa ditukarkan. Nah, itu yang aku maksud dengan kepercayaan itu seperti itu. Ketika kalian sudah percaya pada sistem-sistem seperti itu, sistem keuangan, sistem negara, sistem hukum, sistem moral dan lain sebagainya, ya manusia itu jadi bisa berkembang. Tetapi kalau kalian di situ nggak bisa percaya sama sistem, atau ya kalian pasti akan ketinggalan zaman juga. Itu juga kasusnya juga sama kalau kalian nggak percaya sama teman kalian, sama teman manusia seperjuangan kalian. Ya kalian pasti akan ketinggalan juga dan jadinya stagnan gitu. Justru kalau kalian ingin mengembangkan diri kalian ke dalam tingkatan yang lebih tinggi, entah dalam hubungan atau dalam kesuksesan, ya kalian harus percaya pada teman seperjuangan kalian gitu loh. Jangan berkhianat, bukan jangan berkhianat, jangan merasa kalian akan dikhianati. Jangan terlalu banyak berasumsi bahwa teman kalian itu sebenarnya memiliki sesuatu yang personal dari kalian. Tapi ya kalau di bukunya sendiri dan juga ada sebuah website yang di situ mungkin itu bisa dibilang bahwa website itu mensimulasikan tentang kepercayaan ini, seseorang yang nantinya sukses itu eh gimana ya? Ketika dia berhadapan dengan orang lain, orang asing mungkin, dia itu gak serta-merta langsung berprasangka buruk, tetapi dia berprasangka baik terlebih dahulu, dan kemudian setelah dia itu berprasangka baik terhadap orang tersebut, ketika orang tersebut ternyata mengecewakan, ya udah berarti gimana ya? Ya udah selesai gitu loh hubungannya ya kayak gitu. Itu ada analisisnya sendiri kalau kalian kalau kalian mau baca di masjidsukses.com, kalian akan tahu analisisnya tentang prisoner dilemma dan kemudian strategi-strateginya juga. Dan yang memang yang paling sukses dan secara evolusi itu lebih bagus ya orang yang di situ ketika bertemu dengan orang asing dia percaya aja terlebih dahulu, jangan ada asumsi-asumsi jelek dari orang asing tersebut, langsung kita percaya. Dan ketika kita
mungkin salah mempercayai seseorang, ya kita belajar dari kesalahan tersebut. Kalau orang tersebut misal kita bertemu seseorang tiba-tiba yang kemudian di situ menawarkan sebuah ide bisnis, ya udah kita ladenin aja terlebih dahulu. Kok ternyata orang tersebut berbohong, ya artinya kita gak usah percaya lagi sama orang tersebut. Nah gitu, itu adalah strategi yang bagus, dan secara teori probabilitas maupun game teori juga itu mendukung tentang evolusi juga. Ada ya itulah, dan mungkin nanti apa namanya itu, karena series tulisan yang selanjutnya belum keluar nih tentang permohonan maaf, jadi ya mungkin saya cut untuk di sini untuk renungan selanjutnya mungkin. Haha. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk mendengarkan tentang bacotan saya lagi, dan ya saya di sini udah mendapatkan diamond, dan nggak tahu nanti Minecraft mod survivalnya akan saya lanjutin diamondnya ini mau buat apa. Tapi sekali lagi terima kasih kalian semua sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.